Halo guys, karena banyaknya permintaan dari Sobat Ara semua yang ingin Ara bawain alur cerita BTTH Dunia Seribu Besar atau yang biasa Ara sebut benua Yuanwu. So, Ara lanjut sampai episode di mana Xiaoyan pergi setelah membantu perusahaan tentara bayaran Feng Lun memasuki kota Wuyao. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dari sudut pandangnya, tempat ini hanyalah tempat persinggahan pertamanya di wilayah Gurun Barat. Tempat yang ingin dia kunjungi adalah daerah yang lebih ramai. Hanya di tempat itulah Xiaoyan dapat bertemu dengan para ahli sejati. Setelah Xiaoyan pergi, kelompok tentara bayaran itu juga mengikutinya dari dekat. Wajah cantik Fang Rongyan dipenuhi kekecewaan saat dia mengikuti kelompok itu. Hatinya dipenuhi ketidakpastian. Dari apa yang dilakukan Jin Ge, jelas terlihat bahwa dia ingin mengendalikannya. Kemungkinan besar dia ingin menggunakannya untuk mengancam klan Fang. Jika Xiaoyan tidak turun tangan hari ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Sayangnya sekarang setelah Xiaoyan pergi, tidak ada orang lain yang dapat menolongnya. Sementara itu di sisi lain, Feng Lun masih tak sadarkan diri di dalam kereta. Namun raut wajahnya sudah jelas membaik. Sepertinya dia tidak lama lagi akan bangun. Di samping Feng Lun, ahli akhirnya merasa lega atas luka-luka Feng Lun. Namun dia terus-menerus memikirkan Xiaoyan. Dia bukan orang bodoh. Dari serangan Xiaoyan sebelumnya, ahli dapat menebak secara kasar bahwa orang yang memaksa mundur binatang ajaib itu di padang pasir beberapa hari yang lalu kemungkinan besar adalah Xiaoyan. Dia tidak mungkin salah. Memikirkan hal ini, sudut mulut ahli tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Awalnya ia mengira bahwa konvoi mereka kali ini sangat beruntung karena dapat berulang kali menghindari serangan binatang ajaib. Namun ia tidak menyangka bahwa keberuntungan mereka berulang kali justru berkat Xiaoyan. Jika bukan karena keberadaan Xiaoyan, bahkan jika kelompok tentara bayaran mereka berhasil sampai di sini, tidak akan ada lebih dari segelintir orang yang masih hidup. Tiba-tiba ahli tampak teringat sesuatu. Ia teringat bahwa sebelum Xiaoyan pergi, ia telah memasukkan sebuah gulungan ke tangannya. Ia tidak pernah membukanya. Sekarang karena tidak ada seorang pun di sekitar dan Feng Lun belum bangun, ia dapat melihatnya. Namun saat ahli mengetahui bahwa Xiaoyan benar-benar memberinya metode kultivasi atribut kayu tingkat spiritual menengah, keterkejutan dan kegembiraan di hatinya langsung meletus seperti gunung berapi. Metode kultivasi tingkat roh sudah cukup untuk mengubah arah hidupnya, dan Xiaoyan adalah orang yang mengubahnya. Ahli memeluk erat gulungan hijau zamrud di tangannya. Sosok Xiaoyan muncul di benaknya, dan dia mengukirnya dengan kuat di dalam hatinya. Wilayah Xilin. Di puncak gunung tidak terlalu jauh dari Sahepu, seorang lelaki tua berwajah baik hati berjubah rami sedang duduk bersila. Lelaki tua itu membentuk segel kultivasi dengan tangannya. Saat auranya berfluktuasi, energi dunia tampaknya telah menerima perintah dan berkumpul menuju lelaki tua itu. Dengan kultivasi yang lambat ini, aura lelaki tua itu juga naik dengan kecepatan yang sangat lambat. Hingga pada suatu saat, tubuh lelaki tua yang matanya tertutup rapat itu bergetar sedikit. Dan ia berhenti berkultivasi. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan matanya yang tertutup rapat terbuka, memperlihatkan sepasang mata yang menyeramkan. Orang ini adalah pemimpin sekte daun layu, Ye Luotian. Merasa ada yang tidak beres, Ye Luotian mengerutkan kening dan melihat ke arah barat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa seseorang atau lebih tepatnya, jiwa sedang berlari ke arahnya. Siapa ini? Keraguan muncul di hati Ye Luotian. Dari tindakan pihak lain, sangat mungkin dia datang untuknya. Namun apa yang bisa dilakukan oleh pecahan jiwa belaka? Mencari dia untuk menyelamatkan hidupnya. Pikiran aneh ini muncul di hati Ye Luotian. Di seluruh wilayah barat, jika seseorang dengan pecahan jiwa mengambil inisiatif untuk menemukannya, kemungkinan besar orang itu hanya akan memohon padanya untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimanapun reputasi Ye Luotian sangat baik. Namun saat orang itu perlahan mendekat, alis Ye Luotian berkerut lembut tanpa sadar. Dia bisa merasakan jejak aura yang familiar dari pecahan jiwa itu. Mungkinkah dia mengenalnya? Ye Luotian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya pelan. Secara logika seharusnya tidak seperti itu. Kebanyakan orang yang dikenalnya adalah orang-orang yang kuat, dan mereka semua adalah dodi elit. Bagaimana mereka bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Namun inilah kenyataannya. Saat pecahan jiwa itu mendekat, Ye Luotian tiba-tiba menyadari bahwa pecahan jiwa itu sebenarnya adalah orang dari aula hantu. Apa yang terjadi pada tubuh orang ini? Mengapa dia menjadi seperti ini? Hati Ye Luotian sangat terkejut saat merasakan hal ini. Dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan orang ini di dalam hatinya. Seorang dodi di bintang 7 tingkat menengah.
Dengan kekuatan seperti itu, hampir tidak ada seorang pun di wilayah barat yang dapat menandinginya. Namun ia benar-benar berakhir dalam kondisi seperti itu. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Beberapa saat kemudian, orang itu muncul di depan mata Ye Luotian. Keterkejutan di hati Ye Luotian semakin kuat ketika dia melihat bahwa hanya ada satu fragmen jiwa yang tersisa di depannya. Tubuhnya hampir transparan dan sulit untuk menangkap sosoknya. Bukankah orang ini pergi untuk menangkap Xiaoyan? Bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Mungkinkah itu Xiaoyan? Ye Luotian berpikir dalam hatinya. Dia berpura-pura khawatir dan bertanya kepada orang di depannya. Bagaimana kamu bisa berakhir dalam kondisi seperti ini? Itu Xiaoyan, orang gila itu. Kekuatannya jauh di atasku. Aku telah meremehkannya. Hati Ye Luotian bagaikan batu besar yang dilempar ke danau yang tenang saat mendengar perkataan orang di depannya. Seketika badai pun muncul. Dia berkata bahwa semua ini dilakukan oleh Xiaoyan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Dodi bintang 5 bisa mengalahkan Dodi di bintang 7 hingga mencapai kondisi demikian? Namun hati Ye Luotian yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang ketika dia mengingat semua yang telah terjadi di pegunungan Silin hari itu. Benar sekali. Bahkan Dodi di bintang 5 dari 4 klan besar bukanlah tandingan Xiaoyan. Kekuatannya sudah jauh melampaui lawan manapun yang setingkat dengannya. Jika ada yang berani memperlakukannya sama seperti Dodi di bintang 5, orang itu akan mencari kematian. Cepat, berikan aku esensi spiritual di cincin penyimpananmu. Tubuh fisikku telah hancur dan esensi spiritualku telah terluka parah. Sekarang aku butuh esensi spiritual di tanganmu untuk memperbaikinya. Cepat. Sosok itu tidak bisa diganggu dengan hal lain. Saat dia buru-buru memberi perintah kepada Ye Luotian. Ye Luotian tidak berekspresi saat mendengar ini. Pandangannya menyapu ke atas dan ke bawah pada orang yang hampir transparan di depannya. Jejak ejekan muncul di matanya yang tua dan teduh. Seperti kata pepatah, pukullah anjing yang tenggelam. Ye Luotian sama sekali tidak sopan. Ye Luotian teringat betapa mengesankannya orang ini di hadapannya dulu. Sikapnya yang arogan dan mendominasi masih segar dalam ingatan Ye Luotian. Namun karena pihak lain telah berakhir dalam keadaan seperti itu, Ye Luotian tentu saja tidak ingin menyelamatkannya. Bajingan, apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan berikan aku esensi spiritual. Kalau tidak, begitu aku melaporkan hal ini kepada atasan, Sekte Daun Layumu bisa melupakan tentang mendominasi wilayah barat. Sosok itu meraung marah. Ekspresi Ye Luotian sedikit berubah saat mendengar ini. Dengan jentikan tangannya, bola cahaya putih susu seukuran bola basket muncul di tangannya. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan mengirim bola cahaya itu ke sosok itu. Ini adalah bola asal spiritual. Lebih tepatnya begitu. Sosok itu terkekeh dingin. Ia mengulurkan tangan ilusinya dan hendak menerima gugusan cahaya putih susu itu. Namun pada saat berikutnya esensi spiritual di lengan Ye Luotian tiba-tiba tersedot ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama kekuatan hisab yang mengerikan meletus dari telapak tangan Ye Luotian. Dalam sekejap tubuh ilusi sosok itu tersedot ke telapak tangannya. Kau sudah hampir mati dan masih berani memerintahku. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Karena kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku, aku akan meminjam kekuatanmu untuk menerobos dalam sekali jalan. Ye Luotian berteriak dingin. Tangannya tiba-tiba mengepal erat saat jiwa ilusi di telapak tangannya tersedot ke dalam tubuhnya dan disempurnakan dengan panik. 1 hari kemudian, setelah meninggalkan kota Wuyao, Xiaoyan terus menuju ke arah barat. Dia perlahan terbang ke depan tanpa tujuan. Karena dia telah membuat kesepakatan dengan orang-orang dari 4 sekte besar untuk bertemu di luar makam kuno Tianju setahun kemudian. Xiaoyan tidak lagi terburu-buru. Seperti yang dikatakan Dong Chuan dan yang lainnya. Xiaoyan tidak dapat membuka makam kuno Tianju hanya dengan langkah Tianju. Daripada membuang-buang energinya, Xiaoyan merasa lebih baik menjelajahi wilayah gurun barat yang luas. Meskipun wilayah gurun barat terletak di daerah terpencil, kemakmurannya tidak kalah dengan wilayah Silin. Karena lingkungannya, orang-orang di sini tampak lebih kuat daripada orang-orang di wilayah Silin. Hal ini dapat dilihat hanya dengan melihat kota Wuyao yang terletak di pinggiran wilayah gurun barat. Kota Wuyao hanyalah kota luar. Namun ada Daudi bintang 4 di kota itu. Wilayah Westland Barat sangat luas dan tak terbatas. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat orang-orang kuat di wilayah tengah wilayah Westland Barat. Menurut Handong, aliansi alkemis ada di wilayah gurun barat. Bagi faksi sebesar itu untuk memilih benteng di wilayah gurun barat, orang bisa membayangkan betapa pentingnya wilayah gurun barat bagi mereka. Setelah menempuh perjalanan seharian, padang pasir luas di depannya membuat Xiaoyan merasa agak tak berdaya. Sekilas yang bisa dilihatnya hanyalah tanah tandus dan gersang.
Tidak ada seorang pun dalam radius 100 mil. Bahkan beberapa gunung tinggi yang bisa dilihatnya pun tandus. Pasir dan batu berguling ke bawah, mengeluarkan suara benturan yang jelas yang bergema di cakrawala. Wilayah ini dapat digambarkan sebagai tempat di mana burung tidak dapat terbang di ribuan gunung dan tidak ada jejak manusia yang dapat ditemukan. Kekeringan di wilayah gurun barat kemungkinan jauh lebih serius daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Meskipun demikian, hati Xiaoyan tetap tenang. Karena menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, ia sudah terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Xiaoyan terus berjalan menuju ke barat hingga tengah hari ketika sebuah kota muncul di kejauhan pandangannya. Namun Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti. Ia ingin pergi ke tempat berkumpulnya para ahli sejati. Hanya di sanalah Xiaoyan dapat menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan tidak berhenti. Tubuhnya terus terbang tinggi di langit. Pandangannya menatap ke bawah ke kota di bawahnya. Kedua matanya menunjukkan ekspresi kagum. Meskipun kota ini tidak dapat dibandingkan dengan kota Wuyao, kota ini tetap ramai dan membuat orang terdiam. Selain itu, kekuatan spiritual Xiaoyan menyelidiki dan menemukan bahwa hampir semua orang di kota ini adalah bandi. Bahkan ada 4 dodi elit. Saat Xiaoyan hendak menarik kekuatan spiritualnya, dia mendeteksi aura aneh. Xiaoyan mengernyitkan kening. Tubuhnya yang awalnya melompat cepat ke depan langsung berhenti. Tubuhnya berhenti di langit saat matanya melihat ke bawah. Ada 3 dodi elit yang saling berhadapan di suatu tempat di dalam rumah besar di kota di bawah. 2 kelompok orang berdiri berhadapan di halaman. Kedua pihak berada dalam posisi yang bermusuhan. Mereka memancarkan aura dan tekanan yang cukup kuat satu sama lain saat mereka berdiri di langit di atas halaman. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat jahat saat mereka saling memandang. Wang Xiang, sebaiknya kamu jangan bertindak berlebihan. Bahkan jika kamu telah melangkah ke kelas Dodi bintang 5, kita masih harus melihat apakah kamu memiliki nafsu makan yang besar jika kamu ingin menelan klan Fang. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat berdiri di depan sekelompok orang dengan punggung menghadap ke rumah di halaman. Pada saat ini tatapannya dingin saat dia menatap seorang pria tua berjubah emas yang merupakan pemimpin kelompok itu. Nada bicaranya sangat rendah. Hehehe, keponakan Fang Cheng. Kedua klan kita telah hidup bersama di kota Heilan ini selama bertahun-tahun. Kita dapat dianggap sebagai teman keluarga. Oleh karena itu, karena hal ini, aku yang tua ini tidak ingin menyerangmu. Pria tua berjubah emas itu tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Fang Cheng. Setelah itu dia mengubah nada bicaranya dan melanjutkan bicaranya. Namun kamu juga harus tahu bahwa gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Lagi pula, 2 klan tidak dapat hidup di kota Heilan pada saat yang bersamaan. Saat ini klan Wangku telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Cepat atau lambat, klan Fangmu tidak akan lagi memiliki posisi di kota Heilan. Karena wajah ayahmu, aku yang tua ini akan memberimu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, klan Fangmu harus pindah atau tunduk pada klan Wangku dan menjadi cabang dari klan Wangku. Pada saat itu, kalian semua juga dapat tetap tinggal di kota Heilan. Jika tidak, jangan salahkan klan Wangku karena tidak mempertimbangkan hubungan lama kita. Ekspresi wajah lelaki tua berjubah brokat itu berangsur-angsur menjadi lebih padat. Pada saat yang sama mengikuti perubahan ekspresinya, aura yang kuat menyebar dari tubuhnya dan menekan ke arah orang-orang dari klan Fang. Bahkan dengan karakter Fang Cheng, ekspresinya tidak berubah ketika dia merasakan aura dan tekanan kuat dari lelaki tua berjubah brokat ini. Dengan kekuatan Dodi di bintang 3, sungguh tidak ada bandingannya ketika berhadapan dengan aura dan tekanan Dodi di bintang 5. Tepat saat ekspresi orang-orang dari klan Fang berubah, seorang lelaki tua berpakaian hijau di samping Fang Cheng tiba-tiba mendengus dingin. Pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benaknya dan aura serta tekanan kuat milik Dodi bintang 4 melonjak keluar dari tubuhnya. Hanya dengan menggabungkan aura dan tekanan orang-orang dari klan Fang di belakangnya, dia berhasil menghalanginya. Jika memungkinkan untuk membuat kesalahan, seseorang harus bersikap lunak. Wang Xiang, klan Wang milikmu saat ini adalah klan terbesar di Holland City. Klan Fang jauh dari kata sebanding dengan klan Wang. Jika demikian, mengapa kamu harus bersikap sombong? Lelaki tua berpakaian hijau itu perlahan melangkah maju 2 langkah. Karena tekanan aura pihak lain di atas kepalanya, setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat. 2 jejak kaki dangkal tertinggal di tanah datar di bawah kakinya. Orang bisa membayangkan aura dan tekanan menakutkan macam apa yang saat ini ditahan oleh lelaki tua berpakaian hijau ini. Meskipun demikian, ekspresi wajah lelaki tua berpakaian hijau itu tampak cukup bertekad. Apapun yang terjadi, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada orang-orang dari klan Fang. Apalagi membiarkan klan Fang disingkirkan dari kota Heilan. Yuan King, karena kamu adalah Dodi di bintang 4, aku sudah memberimu muka beberapa kali.
Sebaiknya kamu tidak bersikap tidak tahu terima kasih. Masalah ini adalah urusan klan Wang dan klan Fang. Sebagai orang luar, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, aku yang tua ini tidak akan peduli kau dari golongan mana. Kalau kau tidak ingin mengundang masalah untuk dirimu sendiri, sebaiknya kau tinggalkan kota Helan. Aura dan tekanan yang kuat sekali lagi melonjak setelah kata-kata dari mulut lelaki tua berjubah emas itu terdengar. Dalam sekejap itu memaksa sekelompok orang di sisi lain untuk mundur beberapa langkah. Bahkan wajah tua Yuan King tanpa sadar menunjukkan pucat saat ini. Yuan King ini adalah diaken dari Sekte Awan Abadi. Yuan King yang telah membantu Xiaoyan ketika dia baru saja tiba di benua Yuanwu dan telah memberikan seni tubuh transformasi 9 kepada Xiaoyan. Saudara Fang Cheng dan aku langsung cocok sejak pertama kali bertemu. Mustahil bagiku untuk mengkhianatinya. Wang Xiang, jika klan Wangmu benar-benar ingin menelan klan Fang, datang saja padaku. Dengan kami berdua di sekitar, bahkan jika kau bisa menelan kami pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Yuan King menjerit dingin. Tubuhnya yang baru saja dipaksa mundur, tiba-tiba melangkah maju. Doki dalam tubuhnya bergejolak dan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang-orang di belakangnya, dia dengan paksa memaksa mundur aura Wang Xiang. Wang Xiang tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Yuan King. Klan Fang telah ada di kota Helan selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang dalam. Bagaimana mungkin klan Wangnya tidak mengetahuinya? Namun hubungan antara kedua klan tersebut semakin memburuk selama bertahun-tahun ini. Sekarang, hubungan mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak dapat saling menoleransi. Salah satu klan Fang dan Wang di kota Helan pasti akan mengalami kemunduran. Jika bukan karena orang di depannya, kemungkinan besar klan Fang akan menjadi bagian dari klan Wangnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun Yuan King sekali lagi melangkah maju untuk menghentikannya, Wang Xiang yakin bahwa dia akan mampu menang karena dia secara pribadi datang ke klan Fang. 3 hari. Aku yang tua ini akan memberimu 3 hari lagi. Jika kamu masih tidak mau meninggalkan kota Helan setelah 3 hari, jangan salahkan aku yang tua ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Wang Xiang menjerit dingin. Setelah itu dia berbalik dan memimpin semua orang dari klannya saat mereka berjalan dengan angkuh menuju jalan yang mereka lalui. Setelah orang di depannya pergi, Yuan King yang berada di halaman mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Hanya dengan dukungan Fang Cheng dia berdiri tegak. Saudara Yuan King, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Fang Cheng menunjukkan kekhawatiran saat dia menatap Yuan King di depannya. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf yang dalam. Jika bukan karena klan Fang, Yuan King tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa terintimidasi oleh aura orang itu. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Yuan King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Hatinya sangat cemas. Peluangnya untuk menang melawan Dodi bintang 5 masih terlalu rendah. Meskipun Fang Cheng di sisinya juga seorang Dodi di bintang 3, kepala klan Wang saat ini, Wang Seiyu juga seorang Dodi di bintang 3. Jika kedua klan itu dibandingkan, klan Wang jelas lebih kuat daripada klan Fang. Begitu kedua belah pihak bertarung, seluruh pertempuran akan berpihak kepada klan Wang. Sedangkan klan Fang, mereka mungkin akan tewas dalam pertempuran di kota Helan. 3 hari. Apakah klan Wang begitu tidak toleran terhadap klan Fang kita? Di halaman, matahari yang terik berada di atas kepala Fang Cheng. Sinar matahari yang terik menyinari wajahnya, tetapi tidak membuatnya merasakan sedikit pun panas yang menyengat. Sebaliknya, ada hawa dingin yang suram di hatinya. Apakah saudara Fang Cheng akan meninggalkan kota Helan? Yuan King sedikit terengah-engah saat menatap Fang Cheng. Ada sedikit keengganan di matanya. Fang Cheng perlahan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tegas saat dia berkata dengan suara yang dalam. Dengan suara tegas, dia berkata, "Kota Helan adalah fondasi klan Fang. Leluhurku bekerja keras di sini selama ratusan tahun. Apapun yang terjadi, akar klan Fang tidak akan hancur di sini." Mendengar ini, Yuan King menganggukkan kepalanya dengan tegas. Nada suaranya mengandung sedikit ketegasan saat dia berkata, "Benar sekali. Kalau begitu biarkan aku menemani saudara Fang Cheng menjaga tempat ini. Bahkan jika kita mati, kita harus membuat klan Wang menyesali perbuatan mereka hari itu." Pada titik ini, Fang Cheng menganggukkan kepalanya dengan berat. Matanya menatap Yuan King di depannya. Dan tepat saat dia hendak berbicara, ekspresi di wajah mereka tiba-tiba berubah. Segera setelah itu mereka berdua tiba-tiba mengangkat kepala. Dan tatapan mereka secara bersamaan melihat ke arah langit di atas. Di sana, suatu sosok dengan cepat mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan musuh. Dalam sekejap, keduanya memikirkan kata ini pada saat yang sama. Seketika tatapan kedua orang itu bertemu dengan cepat.
Kemudian sosok mereka tiba-tiba melesat dan melesat ke langit. Mereka berputar dan menyerang sosok itu dengan serangan menjepit. Telapak pengalih perhatian, anjing laut Wutong. Keduanya, satu telapak tangan dan satu segel, dengan ganas menyerang sosok manusia berjubah hitam yang mukanya tidak terlihat jelas. Situasi klan Fang saat ini tidak dapat menahan pukulan apapun. Hari ini terlepas dari siapapun pihak lainnya, mereka tidak boleh dibiarkan berperilaku kejam di klan Fang. Menghadapi serangan tiba-tiba dari kedua orang ini, wajah sosok manusia di balik jubah hitam itu tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Seketika tanpa penjelasan apapun, dia memutar pergelangan tangannya. Doki yang melonjak menyembur keluar dari telapak tangannya. Dengan telapak tangan di kiri dan kanannya, dia dengan paksa menerima serangan dari dua orang di depannya. Bang! Setelah suara dentuman rendah dan dalam, Doki yang ditunjukkan Yuan King dan Fang Cheng tampaknya telah mengenai kapas yang lembut. Ia meresap dalam-dalam, tetapi tidak menimbulkan riak sedikit pun yang tidak biasa. Merasakan bahwa Doki mereka telah diselesaikan dengan mudah oleh orang di depan mereka, badai pun terangkat dalam hati mereka. Mampu dengan mudah memecahkan Doki dari dua Dodi elit, kekuatan orang ini kemungkinan setidaknya setara dengan Dodi bintang 5. Orang ini sebenarnya adalah Dodi bintang 5 elit lainnya. Hati Fang Cheng tiba-tiba hancur saat memikirkan hal ini. Mungkinkah surga ingin klan Fang mereka hancur? Orang yang memiliki perasaan yang sama dengan Fang Cheng tentu saja adalah Yuan King. Dia tidak menyangka bahwa orang yang datang itu sebenarnya adalah Dodi di bintang 5. Begitu orang ini bergandengan tangan dengan klan Wang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun saat hati mereka berdua mulai merasa terkejut, wajah muda di balik jubah hitam itu menampakkan senyum getir yang tak berdaya. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa ia akan benar-benar bertemu Yuan King di tempat ini. Hal yang baru saja membuatnya terkejut adalah bahwa kekuatan Yuan King sebenarnya telah mencapai level Dodi di bintang 4. Bahkan mirip dengan dirinya yang mengandalkan api surgawi untuk meningkatkan kultivasinya saat ini. Perlu diketahui bahwa Yuan King saat itu hanyalah bandi bintang 3. Tentu saja sekarang bukan saatnya untuk mengenang masa lalu. Dia perlu menyelesaikan masalah kedua orang yang telah salah paham padanya. Tak lama kemudian, tangan Xiaoyan mengendur saat kedua orang di sekitarnya pulih. Setelah itu ia tiba-tiba mencengkram pergelangan tangan kedua orang itu. Seketika, kekuatan yang menakutkan mengalir keluar. Kedua tangannya diayunkan bersamaan, mengirim mereka berdua kembali ke halaman di bawah. Mengambil keuntungan dari keterkejutan di hati mereka berdua, Xiaoyan langsung menggunakan langkah-langkah kepunahan langit dan tiba di depan Yuan King. Pada saat yang sama, tawa yang agak mengejek terdengar. Hehehe, kakak Yuan King, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tidak mungkin kau akan menyambutku begitu kita bertemu. Kedua orang di depannya segera pulih setelah tawa samar Xiaoyan terdengar. Hati Fang Cheng sangat terkejut. Doki di dalam tubuhnya melonjak keluar dengan liar. Tatapannya serius saat dia menatap Xiaoyan. Di sisi lain, Yuan King di sampingnya terkejut saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Dia mengangkat pandangannya dan sepasang mata bijak langsung berhenti di tubuh Xiaoyan. Ketika dia melihat wajah tampan dan familiar dari orang tersebut, seluruh tubuhnya langsung menjadi seperti patung dan berdiri diam di tempat. Ekspresi di wajah tuanya juga menegang. Beberapa saat kemudian, Fang Cheng di sampingnya bersiap untuk bergabung dengan anggota klan untuk melancarkan serangan terhadap Xiaoyan. Baru saat itulah, ekspresi wajah tua Yuan King berubah menjadi gembira. Tubuhnya tanpa sadar gemetar, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia melangkah maju di depan tatapan semua orang yang tercengang di belakangnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar Aras semakin semangat upload episode-episode selanjutnya. Oke, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.